Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen keuangan. Hari ini kita masuk ke materi pertama. Silakan dibuka bukunya bagi yang sudah punya buku. Materi pertama kita adalah tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Yang akan kita pelajari yang pertama ada pengertiannya, fungsi, tugas pokok, dan bagan. Baik, langsung saja. Jadi setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil itu pasti memiliki bagian keuangan atau biasa disebut dengan manajer keuangan. Nah, si manajer keuangan tidak hanya bertugas untuk mencatat penjualan atau pendapatan perusahaan, tapi dia juga berfungsi untuk mencari sumber-sumber dana, menentukan komposisi sumber dana, dan mendistribusikan dana-dana pada investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Maka bisa kita artikan manajemen keuangan atau aktivitasnya manajer keuangan itu adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana dengan biaya yang murah dan menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya atau untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan itu sendiri terdiri dari nilai hutang dan nilai saham. Yang kedua, tujuannya untuk memaksimalkan laba. Ketiga, untuk meminimalkan biaya. Yang keempat, ada tujuan lain-lain. Nah, kalau tujuan lain-lain ini adalah tergantung pada si perusahaannya. Nah, misalnya perusahaan A, dia tujuan utamanya misal nih di 2 tahun atau 3 tahun setelah pendirian perusahaan, dia ingin ekspansi ke luar negeri misalnya. Atau perusahaan B, dia menginginkan di 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia akan menjual beberapa produk gitu. Atau ingin membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia misalnya. Jadi tujuan-tujuan ini tergantung tujuan perusahaan tersebut berdiri. Nah, jadi si kemakmuran pemegang sahamnya itu diterjemahkan ke dalam kenaikan harga pasar saham. Bila tujuan atau kesuksesan manajer keuangan itu diukur dari harga pasar saham perusahaan tersebut naik ataukah turun. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Jadi fungsi manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, manajer keuangan berhak memutuskan pendanaan dan pembelanjaan. Yang kedua ada keputusan investasi. Yang ketiga ada keputusan kebijakan dividen. Nah, kalau keputusan pendanaan dan pembelanjaan ini dia menentukan atau memutuskan berapa sih tambahan dana yang optimal bagi perusahaan. Nah, dana yang optimal di sini harus pas ya nominalnya, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Yang kedua, bagaimana sih cara memperoleh dana yang efisien? Nah, dana yang efisien di sini tidak boleh kemudian mendapatkan dana, jumlah dana yang dihasilkan ini kurang dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Selanjutnya ada bagaimana komposisi sumber dana. Komposisi sumber dana di sini terdiri dari 2 ya. Si manajer keuangan ini mampu mencari dana dari yang pertama saham tadi ataukah dari hutang. Yang kedua, dia juga bertugas untuk memutuskan investasi. Investasi apa yang paling baik bagi perusahaan? Kemudian, berapa sih besar alokasi dana dari intern atau extern perusahaannya? Yang ketiga, ada keputusan kebijakan dividen. Nah, nanti di akhir tahun, si perusahaan ini pasti memiliki laba. Kalau dia untung ya. Jadi laba tersebut nanti dibagi. Ada yang dibagikan kepada pemilik saham,
ataukah laba ini akan ditahan menjadi laba ditahan yang nantinya akan dijadikan modal bagi perusahaannya. Nah, yang kedua, berapa besar proporsi laba yang dibagikan kepada pemilik saham berupa dividennya. Kemudian dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya ini dibagikan dalam bentuk apa? Ataukah uang tunai ataukah dalam bentuk saham? Dan kebijakan lain-lain. Baik. Selanjutnya, neraca keuangan suatu perusahaan itu terdiri dari dua ya. Yang pertama, di sisi kiri ada sisi aktiva. Aktiva ini nanti akan tergambar aktiva tetap dan aktiva lancar. Nah, sisi kanannya itu adalah pasiva. Pasiva itu berupa kewajiban atau hutang, kemudian ada juga modal. Nah, si manajer keuangan ini berfokus di sisi kanan, di sisi pasiva ini untuk mencari sumber dana tadi. Ataukah lewat modal, saham tadi, ataukah dia hutang, melakukan atau mencari sumber dana lewat hutang gitu. Nah, kedua sumber dana ini nantinya akan digunakan untuk membiayai sisi aktiva. Aktiva ini berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, jadi bagiannya seperti ini. Jadi manajemen keuangan melakukan pembelanjaan pasif, bisa dilihat di sisi pasiva, bagian neraca, di bagian hutang dan modal, kemudian pembelanjaan aktif di sisi aktiva, di neraca ya. Nah, ini bisa dilihat di aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, baik. Ini keterangannya. Jadi si manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas. Jadi sekuritas di sini bisa berupa saham dan utang. Nah, kalau saham dia adalah bentuk kepemilikan. Nah, kalau hutang dia berupa pinjaman. Sisi kanan neraca meringkas sumber dana yang diperoleh dari manajer keuangan. Dan dana tersebut digunakan untuk investasi, membeli aset, yang kemudian aset tersebut bisa menghasilkan keuntungan bagi si perusahaan. Sisi kiri neraca keuangannya meringkas aset apa saja yang diperoleh. Nah, kemudian aset tersebut harus juga menghasilkan tingkat keuntungan. Nah, sebagian dana dikembalikan ke pasar keuangan. Untuk pemegang sahamnya, dia dibagikan dividen, sementara untuk pemegang hutangnya, dia akan dibagikan bunga. Dan tentunya untuk mengembalikan pinjaman pokoknya ya. Nah, dengan demikian manajer keuangan perlu memahami bagaimana kinerja pasar keuangan dan bagaimana pasar keuangan itu menilai aset perusahaannya. Ini bagiannya nih. Yang di tengah ini adalah manajer keuangan, dia bertugas untuk mencari sumber dana di pasar keuangan melalui dua sekuritas tadi ya. Yang pertama ada saham, ataukah dia menerbitkan saham yang pertama, yang kedua apakah dia berhutang. Nah, kedua sumber tadi digunakan untuk operasional perusahaan, untuk membeli aset, untuk membeli tanah, membeli alat-alat produksi, ataukah kendaraan perusahaan, dan lain-lain. Nah, sumber dananya bisa didapatkan dari dalam. Dari dalam itu bisa dari laba ditahan, ataukah dia dari penyusutan aktiva tetap. Kalau dari luar itu ada modal sendiri. Modal sendiri itu kalau si perusahaan ini menerbitkan saham, kemudian sahamnya ini dijual kepada para pemegang saham. Kalau modal asing, di sini ada hutang berjangka ya. Yang pertama ada jangka pendek. Kalau jangka pendek itu antara 0 sampai 1 tahun. Contohnya adalah hutang dagang kepada konsumen.
hutang wesel, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah itu waktunya antara 1 sampai 5 tahun. Contohnya adalah leasing. Yang ketiga ada hutang jangka panjang. Contohnya ke bank atau lembaga non keuangan atau obligasi. Oke, berdasarkan aplikasinya, sumber dana perusahaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modal sendiri, yang kedua ada modal asing. Jadi kalau modal sendiri tadi ya yang dia menerbitkan saham, kalau modal asing itu bisa dari pinjaman bank atau lembaga keuangan bukan bank atau menerbitkan surat obligasi. Nah, dari modal sendiri dan modal asing ini namanya atau biasa disebut dengan struktur modal. Struktur modal di sini bisa kalian lihat di neraca bagian pasifa ya, di bagian hutang dan modal. Nah, penggolongan biaya. Apa itu biaya? Biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini contohnya misalnya perusahaan tersebut memproduksi AC. Nah, AC yang dijual oleh perusahaan ini seharga misalnya 5 juta gitu ya. Jadi konsumen membeli AC seharga 5 juta. Ini adalah biaya, 5 juta ini adalah biaya yang harus kita korbankan untuk mendapatkan barang, yaitu AC tersebut ya. Nah, yang pertama berdasarkan fungsi pokok perusahaan ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, ini apa saja yang berkaitan? Yang pertama ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kalau biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya-biaya bahan penolong misalnya atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu misalnya biaya manajer. Jadi seorang manajer itu tidak berkaitan langsung dengan produksi barang dan jasa perusahaan. Nah, biaya-biaya overhead pabrik ini biasanya terdiri dari biaya-biaya tidak langsung tadi. Nah, yang kedua ada biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selain biaya produksi. Nah, contohnya misalnya ada biaya pemasaran, iklan, reklame, dan lain-lain. Biaya administrasi dan umum misalnya ada biaya PBB, biaya listrik dan air. Nah, ini masuknya adalah biaya non-produksi. Nah, ini bisa kalian pelajari lebih jauh di mata kuliah akuntansi biaya. Selanjutnya ada biaya berdasarkan perilaku kegiatan. Ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel. Biaya tetap, biaya yang jumlahnya tetap tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, misalnya apa? Misalnya gaji direksi, gaji manajer, biaya penyusutan, kemudian biaya listrik dan air, atau biaya pajak bumi dan bangunan, itu termasuk biaya tetap. Jadi biaya-biaya ini tidak berhubungan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sebaliknya dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel ini besarnya tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Ini contohnya ya. Pada tahun 2018, PT Lancar Jaya memproduksi misalnya ini memproduksi sepatu. Nih, tahun 2018 produksi Januari 20.000 unit, kemudian Februari 25.000 unit, Maret 30.000 unit, April 35.000 unit, dan Mei 40.000 unit. Nah, biaya tetapnya ini adalah 600 juta. Nah, 600 juta ini dari Januari sampai Mei ini jumlahnya tidak berubah, tetap 600 juta. Karena dia adalah biaya tadi ya, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Biaya gaji dan lain-lain tadi.
Nah, kalau biaya total biaya variabel tadi, dia tergantung dengan jumlah unit yang diproduksi. Nih misalnya, di bulan Januari memproduksi sepatu 20.000 unit. Nah, total biaya variabel yang dikeluarkan adalah 200 juta. Di bulan Mei, dia memproduksi sepatu 40.000 unit. Sedangkan total biaya variabel yang harus dia keluarkan adalah 400 juta. Gitu. Nah, gitu. Jadi, biaya variabel ini, total biaya variabel ini berhubungan langsung dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Gitu. Jadi, di kolom ini, di tabel ini, kalian bisa menggambarkan ya, kalian bisa gambarkan bahwa jumlah produksinya dan biaya tetap dan biaya variabelnya ini tergantung dari jumlah unit yang dihasilkan, gitu ya. Nah, kalau kalian ingin mencari biaya tetap, misalnya, kalian bisa menghitungnya dengan total biaya tetap per bulannya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan per bulannya. Misal di bulan Januari biaya tetap per unitnya adalah total biaya tetap 600 juta kita bagi dengan jumlah produksi per unitnya 20.000. Berarti ketemu 30.000. Sedangkan untuk mencari biaya variabel per unit, kita cari dengan total biaya variabelnya 200 juta, kita bagi dengan jumlah produksinya 20.000 unit. Ketemu 10.000. Sehingga kita bisa total biaya tetap dan biaya variabel, yaitu 600 juta kita tambahkan dengan 200 juta, yaitu 800 juta rupiah. Tuh. Baik, mungkin itu gambaran dari kuliah kita perdana, yaitu pengantar manajemen keuangan. Kita sudah belajar tentang apa itu manajemen keuangan, kemudian tujuannya apa, fungsinya seperti apa, kemudian bahkan dari manajer keuangan, pasar keuangan, dan operasi keuangan ini seperti apa, dan sumber dana yang harus dicari oleh manajer keuangan, kemudian biaya-biaya yang harus dia dikeluarkan dengan efektif dan efisien seperti apa, lalu sampai dengan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, harapannya materi yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, sehingga kalian bisa mudah memahami materi-materi selanjutnya. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.